Apa itu sel punca? Sel punca adalah sel yang belum berdiferensiasi. Sel punca belum terspesialisasi. Sel punca dapat ditemukan dalam embrio, fetus, dan beberapa jaringan dewasa. Sel punca dapat menghasilkan berbagai jenis sel lainnya. Di mana sel punca dewasa dapat ditemukan? Sel punca dewasa dapat ditemukan di beberapa daerah tubuh manusia termasuk mata, jantung, hati, otak, otot, sumsum tulang, kulit dan darah. Keterbatasan sel induk dewasa. Sel punca dewasa hanya dapat berdiferensiasi menjadi jenis sel terkait. Misalnya, sel punca yang ditemukan di sumsum tulang hanya dapat berdiferensiasi menjadi sel darah dan sel lain yang ditemukan dalam sistem kekebalan tubuh, misalnya sel darah merah, trombosit, dan fagosit. Sel punca tidak dapat berdiferensiasi menjadi sel kulit atau sel otot, dan lain-lain. Apa itu sel punca embrionik? Sel punca embrionik adalah sel punca yang ditemukan dalam embrio, yang berkembang dari sel telur yang telah dibuahi. Sel punca ini dapat menghasilkan hampir semua jenis sel. Penggunaan sel punca dalam pengobatan. Sel punca dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Sel punca dapat ditransplantasikan ke pasien untuk mengobati penyakit dan mengganti sel yang telah rusak atau hancur. Transplantasi sumsum tulang untuk mengobati kanker darah sedang dilakukan, tetapi ada banyak kondisi yang dapat memperoleh manfaat dari transplantasi sel punca. Cloning terapi. Cloning terapeutik melibatkan pemindahan inti dari sel pasien ke sel telur yang inti selnya telah dibuang. Secara teori, sel ini kemudian dapat berdiferensiasi menjadi hampir semua jenis sel. Sel ini juga akan memiliki kecocokan genetik dengan pasien dan kecil kemungkinannya untuk ditolak oleh sistem kekebalan pasien. Masalah dengan pengobatan sel punca. Klinis. Menemukan donor sel punca tidaklah mudah, penyimpanan sel punca mahal dan sulit, kekhawatiran terhadap kontaminasi sel punca. Etis. Sel induk embrionik dapat berkembang menjadi bayi manusia, embrio dapat hancur dalam proses tersebut. Sosial. Mendidik masyarakat itu penting, potensi perusahaan komersial untuk mengambil keuntungan dari obat-obatan dan mengeksploitasi pasien sangat mengkhawatirkan.